Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'ilan akhina fillah Muhammad Yusuf bin Muhammad Salih Syekhuna Ajimas wa matikal faqira zawjati wa hina nadia Islam annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sadisata asyarata an ba'dil hukama'i rahimahullah ta'ala baina yaday taqwa khamsu aqabatin man jawazaha nalat taqwa awwaluha ikhtiyaru syiddati ala ni'mati wa thaniha ikhtiyarul jahdi ala rahati wa thalithuha ikhtiyarul dhulli alal izzi wa rabi'uha ikhtiyarus sukuti alal fuduli wa khamisuha ikhtiyarul mauti alal hayati. Makalah ke-16 dari sebagian ulama-ulama hikmah, semoga Allah merahmati mereka. Di antara hadapan dua sisi takwa ada 5 bukit terjal yang harus dilewati. Siapa yang bisa melampaui 5 bukit terjal, dia mendapatkan nilai takwa yang hakiki. Yang pertama, mereka memilih kesulitan atas kenikmatan. Kedua,
Mereka memilih masyaqqat daripada ketenangan. Ketiga, memilih kehinaan dari kemuliaan. Keempat, memilih diam atas banyak tutur kata yang tidak punya makna. Kelima, memilih kematian atas kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, makalah ke-16 ini menukil dari pendapat sebagian ulama hikmah, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama tauhid yang tepat sasaran bila memberikan nasihat. Karena memang Nabi mengingatkan kita kepada siapa yang ada di hadapan kita, berbicaralah menurut kadar intelektual mereka. Khatibin nas ala qadri uqulihim, kata Rasul. Berbicaralah kepada manusia menurut kadar kemampuan intelektual mereka. Jangan melihat kitanya, tapi melihat siapa di hadapan kita. Sama dengan seorang supir, sehebat apapun, jangan melihat dirinya yang hebat, tapi lihat penumpangnya yang beragam. Di situ ada orang tua, di situ ada anak-anak, di situ mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang muda. Maka supir tidak boleh membawa kendaraan dengan gayanya tersendiri yang terkadang ugal-ugalan. Apalagi kendaraan itu kendaraan besar sebuah bangsa dan negara. Maka kata ulama, sebagian ulama hikmah, semoga Allah merahmati mereka, di hadapan kita ini, di antara dua sisi nilai takwa, kanan dan kiri, ada 5 bukit terjal yang harus kita lewati. Artinya kita tidak cukup dikatakan muttaqin bila belum melewati 5 sasaran ini. Pertama, ikhtiyarus syiddah ala ni'mah. Orang ini lebih memilih kesulitan, memilih syiddah, keberatan, ketimbang kenikmatan. Karena dia sasarannya adalah kehidupan yang hakiki di akhirat nanti, bukan kehidupan yang fana di dunia ini. Makanya yang dia pilih adalah syiddah. Biarlah di sini berlepot-lepotan, biarlah di sini bersusah payah, biarlah di sini dia menderita dalam arti yang positif, bukan pengeluhan, tetapi dia akan mendapatkan kesenangan, dia akan mendapatkan kenikmatan. Karena sejarah perjalanan manusia mencatat bahwa orang berhasil itu enggak ujuk-ujuk berhasil. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pahit-pahit dahulu, senangnya kemudian. Kalau ingin serba instan, apapun tidak akan merasakan nikmatnya hidangan itu kalau semuanya serba terburu-buru. Kualitas nasi sekarang lain dengan kualitas nasi 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Dulu ditampah, dicariin gabahnya dulu, seni orang tua kita dulu. Dicuci dulu, pakai kekenceng dulu, diaronin dulu, pakai dandang, kukusan. Tahapan berikutnya baru merasakan nikmatnya. Walaupun makan hanya garam halus dengan nasi putih yang ngebul-ngebul, dikepel-kepel, enak juga itu. Karena kualitas. Kalau sekarang kelihatan serba instan. Apa yang tidak instan? Nasi goreng instan ada, bubur instan ada. Perhatikan berapa lama itu
didiamkan oleh bahan pengawet. Dari situ sudah terpengaruh. Karena itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat itu sehat-sehat walafiat. Karena Rasulullah pagi-pagi sekali ini bukan nasi, bukan gandum, tapi 7 butir kurma. Sehingga Nabi bersabda, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yaum sihrun summun wala sihrun. Siapa saja, kata Nabi, yang berpagi-pagi sarapan dengan 7 butir korma ajwa, maka tidak akan terkena pada pagi hari itu, pada hari itu, oleh racun dan sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka. Karena di kurma itu ada kandungan nutrisi yang hebat. Ada kalium, ada kalsium, ada B6, ada juga unsur mineralnya walaupun itu karbohidrat. Itu favorit Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurma itu. Maka nggak ada salahnya kalau kita ingin sehat, belum ada karbohidrat, 7 butir kurma. Tapi Nabi menulis berfirman, bersabda, ajwa, kurma Rasul itu yang cukup mahal sekarang 230 per kilonya gitu kan. Tapi untuk kesehatan kenapa enggak gitu kan. Nah, barulah setelah itu ada gandum, ada jelai, sarit namanya, semacam bubur tapi pakai roti yang dihalus-halusin. Mentega, buah tin, buah zaitun, anggur dengan varian warna dan rasanya. Nah, ini berpengaruh kepada perilaku, kepada pola pikir seseorang dari asupan-asupan itu. Coba kalau nggak percaya, kasih anak istri dari asupan yang haram, cenderung susah dinasehatin. Tangannya bisa panjang, karena asupan-asupan yang diberikan dari sumber yang haram. Itu yang Nabi sabdakan. Mana batahlah min haramin fannaru aula bih. Apa saja yang tumbuh dari sumber yang haram cenderung perbuatannya menuju neraka, negatif. Ini yang Nabi pilih adalah makan, memang saatnya makan. Bila makan nggak sampai terlampau kenyang, tapi nggak sampai terlampau kenyang. Kita makan belum bertahap, belum berhenti kita makan. Apalagi pakai semur jengkol. Ya. Nah, kalau bisa melewati itu, nalat taqwa, dia akan mendapatkan semangat ketakwaan. Apa itu? Wahya tarku muradatin nafsi, dia meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsunya, wa mujanabatu nahyillah ta'ala, menjauhkan larangan-larangan Allah. Kalau itu dilakukan, dia pasti mendapatkan nalat taqwa. Nah, yang pertama tadi, ikhtiyarus syiddah ala ni'mah. Orang ini lebih memilih rasa kesempitan atas kenikmatan, penderitaan daripada kesenangan. Bukan penderitaan batinnya, tapi penderitaan dari segi makanan-makanan. Ya. Dia lebih memilih syiddah daripada ni'mah. Karena kita akan mendapatkan nikmat surgawi itu manakala ada tahapan ujian yang kita lewati. Lihat Al-Baqarah 214 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah Bapak menduga, apakah Ibu mengira, apakah saudara menyangka bahwa masuk surga begitu gampang, padahal belum kami uji sebagaimana kami uji orang-orang sebelum kita? Tidak semudah yang kita ucap masuk ke dalam surga itu. Banyak hal yang harus kita lewati itu, kesulitan, keterjalan, goncangan-goncangan.
Seperti yang Allah firmankan di sini, massathumul ba'sa, kemiskinan, ya, lebih besar pasak daripada tiang, kenaikan di sana sini, bahkan non-tol akan dikenakan tarif di 25 titik di Jakarta ini. Itu semuanya ujian. Cuman yang jadi masalah, mana wakil kita kok nggak ada yang bersuara? Kita catat sebentar lagi ini 2024. Siapa yang memperjuangkan kita? Jangan karena KNBHS menderita lagi 5 tahun, kita pilih lagi. Ya. Harus lebih selektif kita mengukur. Karena banyak orang sekarang yang menampakkan identitasnya. Ya, padahal dia bicara, nggak boleh bicara politik identitas. Tapi dia sendiri melakukan pengenalan dirinya itu. Gak biasa ke masjid, datang ke masjid. Gak biasa tampil di pengajian, datang di pengajian. Gak biasa pakai topi, pakai pici, pakai serban. Kalau perlu pakai gamis. Nah, itu kan mencari sesuatu, identitas. Kita sudah cerdas. Jangan sampai jatuh kesekian kalinya di lubang yang sama. Hanya 200.000 serangan fajar atau serangan duha. Ya. Wasaniha, yang kedua, ikhtiarul juhdi, ada yang baca bitfathil jim, jah boleh. Al masyaqqat, yang kedua dia memilih masyaqqat, memilih kesusahan daripada ketenangan, kesenangan, rohah. Dia memilih itu, artinya bercapek-capek dulu dia. Orang lagi tidur asyik, dia bangun mengetuk pintu kekuasaan Allah lewat tahajud. Di tengah-tengah orang sudah tidak lagi mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, dia menjadi komando untuk mengangkat kembali sunnah-sunnah Rasul. Dia menjadi mujaddid, dia lebih memilih itu. Masyaqqat. Dan itu membagi bagian dari orang ingin mendapatkan nalat taqwa. Apa rohah? Zawalut ta'ab, hilangnya kecapean. Dia kagak pilih itu. Yang dipilih adalah masyaqqat, yang dipilih adalah ikhtiarul jahdi. Yang ketiga, ikhtiarul zulli, ay dha'fi alal izzi, ay al quwwah wal ghalabah. Dia memilih zul, kehinaan, kelemahan, daripada kemuliaan, kekuatan atau kemenangan. Zul, ya. Enggak apa-apa orang memandang hina, tapi Allah tidak pernah memandang hina. Orang lain boleh menyudutkan, tapi Allah mengangkat derajat orang ini karena dia mencari kemuliaan tadi lewat bangun malam. Dalam Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuh bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, rawahul Baihaqi. Aku didatangi oleh malaikat Jibril. Seraya berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, hidup sesuka hatimu, tapi perlu diingat akhir kehidupan ada yang namanya kematian. Hadis ini sesungguhnya buat umat Nabi Muhammad, bukan buat Nabi. Cuman karena kita nggak dapatkan wahyu, walaupun namanya wahyu hidayah, harus ada perantara, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Jibril datang kepada kaum muslimin, ya ayuhal muslimun, isyu masyitum, hidup sesuka hatimu, mau cara apa aja, mau gaya apa aja, mau ngebohong di mana-mana, silakan. Tapi ingat, akhir kehidupan ada yang namanya kematian. Ingat itu, ada kehidupan lagi setelah di sini. Di dunia hanya sesaat, paling baina sittin wa sab'in kisarannya itu. Setelah itu kamu akan mendapatkan azab kubur kalau kamu mati su'ul khotimah. Ingat itu.
Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah apa saja yang kamu cintai, tapi ingat perlu digarisbawahi, yang kamu cintai akan berpisah dengan kamu. Enggak ada yang langgeng kehidupan dunia ini. Seorang wanita usia 20 tahun, dia ingin selama-lamanya seperti 20 tahun, enggak bisa. Perlahan tapi pasti dia akan banyak perubahan. Perubahan fisik bisa karena kecelakaan, bisa karena faktor usia. Kalau sekarang karena makannya rakus, makanannya sembarangan, banyak yang instan, tadi saya bilang banyak lemaknya. Usia 40 tahun sudah banyak keluhan. Tidur harus pakai balsem, harus pakai kayu putih, ya. Karena pegal-pegal, kenapa? Asam uratnya tinggi. Baru 40 tahun. Belum masuk 50 tahun, uban sudah mulai bertabur. Gigi perlahan pasti banyak yang gugur. Mata sudah kabur. Kalau sakit hanya makan bubur. Berteman mau undur-undur. Besok masuk lubang bubur. Masih muda itu gitu kan. Gak ada yang langgeng, gak ada yang kekal. Walaupun WHO menetapkan bahwa yang namanya pemuda itu usia 18 sampai 65. Berarti saya masih muda ini ya, karena belum 65 gitu. WHO gitu. Usia 0 sampai 17 tahun dianggap di bawah umur. Padahal banyak pelanggaran dilakukan oleh di bawah 18 tahun. Ya. Di atas 66 tahun sampai 79 baru paruh baya. Belum tua, paruh baya. 90 sampai 100 usia lanjut. Ya. Nah, ini semuanya tetap tidak ada yang kekal. Ya. Maka kata Rasul tadi mengingatkan, cintailah apa saja yang kamu cintai. Kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Wa'mal masyita fa innaka majziyum bih. Beramalah. Apapun amal itu akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa saja silakan beramal. Yang baik akan diperlihatkan nilai kebaikannya, yang buruk juga akan diperlihatkan. Nah, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Mulianya kita orang yang beriman, hebatnya kita di sisi Allah lantaran bangun malam. Orang boleh musuhin kita, orang boleh nggak demen, tapi Allah demen sama kita, dijaga karena bangun malam itu. Serangan sana sini silakan, tapi Allah akan menjaga kita. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berencana, mereka berupaya, tapi Allah punya rencana jitu untuk mengalahkan rencana busuk mereka. Kita punya Allah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Ya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan terkayanya kita ini, tersanjungnya kita di sisi Allah lantaran sifat kemandirian. Jadi jangan pernah minta kepada manusia untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi minta sama yang menciptakan kita. Minta sama yang menciptakan alam semesta. Jangan pernah minta sama orang buat kepentingan pribadi. Kecuali buat peringatan hari besar Islam, buat masjid, madrasah, boleh kita datangin, bukan buat kita. Karena buat kemaslahatan umat, sekaligus mengingatkan mereka itu untuk berpartisipasi dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu pesan Rasul itu. Jadi lebih memilih kehinaan daripada kemuliaan. Warabi'uha, yang keempat, ikhtiarus sukut alal fudul. Dia memilih diam atas fudul. Apa itu fudul? Wa huwa ma la khaira fihi minal kalam. Apa-apa yang tidak ada kebaikan dari tutur katanya. Jadi kalau tutur katanya tidak membawa kebaikan, tutur katanya bikin sakit hati orang, tutur katanya yang begitu nyelekit, tutur katanya membawa konflik, lebih baik diam.
Tetapi kalau kita bertutur kata untuk kemaslahatan, untuk menyatukan, untuk memberikan informasi, lebih baik ngomong daripada diam. Jangan semuanya serba diam. Ada kemaksiatan diam, ada ketidakberesan diam, padahal dia tahu. Ada kecurangan diam, padahal dia tahu. Tidak boleh diam kalau itu. Tetapi tadi kalau tutur katanya membawa bahaya buat umat, lebih baik diam. Dia memilih sukut alal fudul. Yang kelima, wa khamisuha ikhtiyarul mauti alal hayat. Orang ini lebih memilih kematian atas kehidupan. Wal mautu inda ahlillah ta'ala qam'u hawan nafsi. Faman mata an hawahu faqad huyyiya bihadih. Kematian itu di sisi ahli Allah adalah bentuk pengingkaran atas hawa nafsu. Maka siapa yang mati dari belenggu hawa nafsu, dia telah hidup dengan hawa nafsu itu ketika di dunia. Jadi orang yang bijak ini lebih memilih sudah saatnya ya kematian daripada kehidupan, kalau kehidupan itu bawa malapetaka. Karena itu bagi orang yang sakit berkepanjangan, kita boleh berdoa. Nabi ajarkan, Allahumma hyihi idza kanatil hayatu khairul lahu wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairul lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini sekiranya hidup lebih baik baginya. Wafatkan orang ini kalau sekiranya wafat lebih baik. Gak boleh nyumpain orang mati apalagi diracunin, jangan. Minta sama Allah doa pilihan seperti itu. Dulu pernah ada seorang cucu, neneknya sakit berlama-lama, cucu buburnya yang disuapin dikasih racun. Itu kan juga berbahaya, gak boleh kita. Doa ini saja, Allahumma hyihi, ya Allah hidupkan orang ini. Kalau dia perempuan yang sakit, Allahumma hyiha in kanatil hayatu khairul laha, hidupkan orang ini kalau hidup itu lebih baik. Wafatkan ya Allah kalau wafat lebih baik daripada kita melihat gak tega. Nah, ini bagian tersendiri. Summa al-mautu yanqasimu arba'atu aqsamin. Kemudian kematian itu terbagi kepada 4 bagian. Mautu ahmar wa huwa mukhalafatun nafsi, wa mautu abiyat wa huwal ju' li'annahu yunawwirul batina wa yubayyidu wajhal qalbi. Faman mata syabi'uhu huyiyat fitnatuhu. Wa mautu ahdar wa huwa labsul murqa' minal kharqil mulqah allati la qimata laha linqita'ihi wa siddatihi bil qana'ah. Wa mautu aswad wa huwa ihtimalu adzal khalqi wa huwal fana'u fillah li syuhudil adaminhu bi ru'yati fana'il af'ali fi fi'li mahbubihi. Kematian itu ada 4 bagian. Pertama, kematian merah. Kedua, kematian putih. Ketiga, kematian hijau. Keempat, kematian hitam. Wahwa, kematian merah itu mukhalafatun nafsi, orang yang mengingkari hawa nafsunya, artinya enggak menuruti apa kata hawa nafsunya. Karena orang yang kuat adalah bukan kuat berkelahi, bukan kuat yudo, tapi kuat mengendalikan hawa nafsunya. Itu orang kuat. Yang Nabi sabdakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang kuat di sisi Allah bukan yang kuat berkelahi, bukan kuat perang, tapi kuat mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau ada orang mati karena mengendalikan hawa nafsu, dia disebut mautu ahmar. Wa mautu abiyat, ada lagi mati putih. Wa huwal ju', artinya dia itu lapar, banyak puasa. Ini orang-orang sufi. Li'annahu yunawwirul batina, karena dia memberikan cemerlang kepada batinnya. Dia memberikan nur
memberikan cahaya kepada batinnya dengan kosongnya perut itu. Orang-orang sufi dia nggak mikirin makan apa di dalam puasa atau di luar puasa, di ibadah. Saatnya lapar ada saja makanan yang bawa ini. Itu sudah cemerlang hatinya, sudah tidak bisa dirasuki oleh nuktah-nuktah hitam, karena dia yunawwir al-batina, dibersihkan batinnya. Karena orang kan semua ada batiniyahnya, ada lahiriah, ada batiniyah yang harus diberikan warna tersendiri itu. Nah, kemudian wa yubayyidu wajhal qalbi, memutihkan wajahnya, memutihkan dia dengan wudunya, memutihkan dengan zikirnya, memutihkan dengan tilawahnya. Karena faman mata syab'uhu uyiyat fitnatuh. Kalau orang mati dalam keadaan kenyang, dia hidup ya banyak dengan kecerdikan, ya, kelicikan gitu kan. Artinya orang pada umumnya mati dalam keadaan perut kosong kalau dia ahli ibadah. Jangan sampai habis minum-minuman, habis makan-makan, pesta, mati. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada lagi wa mautu ahdar, mati hijau. Wa huwa lubsul murqa' minal khalqi. Dia mengenakan busana yang lusuh, yang baik penuh dengan tambalan. Ini sahabat Nabi, gamisnya ada 14 tambalan, sahabat Umar bin Khattab itu. Coba lihat kalau berkunjung ke Turki itu. Masih banyak di sana penyimpanan pedangnya Rasul, ya, pakaian-pakaiannya, ya, termasuk jubahnya dari Sayyidina Umar itu. Al-mulqah allati la qimata lahu, yang kalau dilelang dijual itu enggak ada harganya. Ya, la linqita'ihi, karena memang sudah terputusnya, sudah tercampaknya, wasyiddati bil qanaah, sudah sangatnya dia qanaah. Dia udah gak berpikir lagi tentang apa yang dia pakai, tapi dia berpikir bagaimana menjaga imannya itu. Nah, wa mautu aswad, mati hitam, wa huwa ihtimalu adal khalqi wa huwal fana fillah. Mati hitam itu yaitu menanggung penderitaan orang lain, wa huwal fana, dan dia sendiri adalah fana pada pandangan Allah, li syuhudil adza, karena menyaksikan penderitaan, kesakitan daripada orang lain. Artinya dia mau ambil peduli, dia mau ambil perhatian sama orang-orang yang susah, sehingga dia sendiri terkena badannya dan akhirnya meninggal dunia. Ya, Jenderal Besar Sudirman di tengah-tengah digerogotinya paru-paru, dia masih ambil peduli memimpin karena demi umat, demi bangsa. Ya, itu betul-betul di bawah, di balik tanduk-tandunya dia masih bisa memimpin. Fisiknya boleh lemah, tapi imannya membajak. Itu jenderal besar, dia seorang ustadz, ya, seorang guru. Ketika di Jenderal Belanda, dia zikir, nggak ketahuan di mana Jenderal Sudirman, nggak kelihatan. Allah tutupin, bukan dia ngilang, Allah tutupin pandangan orang yang jahat kepada Jenderal Besar Sudirman itu. Biru'yati fana'il af'al, dengan melihat fana'nya perbuatan-perbuatan itu, fi fi'li mahbubih, pada perbuatan yang dicintainya. Artinya tadi nggak ada yang kekal, semuanya akan usang, semuanya akan lapuk, semuanya akan tidak lagi terpakai, tapi iman dan akhlak yang patut kita jaga. Ya, saya kira ini wallahu a'lam bissawab. Hanya satu makalah ke-16. Ya. Ini kita lagi nonton orang-orang yang dalam kualitas ibadahnya dari A sampai Z. Ada kelas-kelasnya.
Kalau kita tidak bisa seperti orang-orang sufi karena kita orang awam, berbuatlah sesuai dengan orang awam. Wattaqullah mastata'tum. Berbuatlah, bertakwalah menurut kadar kesanggupan kamu. Artinya ketika kita menyaksikan ini, wah kita nggak nyampe, paling nggak sudah dimulai. Walaupun nggak sampai Z, sampai B juga udah alhamdulillah gitu kan. Yang penting kita berbuat. Karena Allah tidak akan membebankan beban yang berat kepada hambanya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi kita jangan diam. Kita harus al-harokah barokah. Banyak gerakan. Gerakan kemaslahatan buat diri, gerakan kemaslahatan buat umat, gerakan kemaslahatan buat keluarga. Ada action dari kita. Gak apa-apa. Lebih baik sedikit demi sedikit asal dia bisa istiqomah. Ustaz, saya nggak bisa. Kan tadi saya bilang kita lagi nonton orang-orang yang berjuang, lagi nonton para sufi. Tapi kita ambil sedikit, jangan sampai tidak sama sekali. Hikmah apa dibalik apa yang kita kaji pada pagi hari ini? Oh ternyata tentang ketaatan. Ketaatan kita baru sedikit, lakukan. Ya. Lebih baik berbuat salah daripada kagak berbuat salah juga gitu kan. Beramal. Ikmal kata Nabi. Beramal. Ngaji. Karena ibadah kita harus ditopang dengan pengajian. Ibadah apapun bila tidak disertai dengan disiplin ilmu, dia menjadi tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Kita baca Quran Ustaz cuma baru bisa 1 ayat, enggak apa-apa. Asal setiap hari dia bisa seperti itu. Saya duha cuma bisa 2 rakaat, enggak apa-apa. Saya sedekah cuma bisa senyum doang, senyum juga sedekah. Yang penting ada action dari kita. Dipandang nanti ada peningkatan ekonomi, peningkatan kewibawaan, peningkatan kearifan, baru bertambah lagi. Jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Habis kesulitan yakin ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesaikan dulu yang ini. Udah selesai baru melangkah berikutnya. Ya, jangan semuanya mau kita pegang, enggak ada yang terpegang. Gitu kan. Jadi menurut kadar kemampuan kita, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat. Ya. Enggak, itu cuman klasifikasi. Tapi nanti di sana udah tinggal balasannya saja. Udah tinggal famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Maka yang kita minta adalah saatnya mati husnul khotimah. Saatnya mati. Ya. Ada, kalau itu ada. Karena Nabi yang sabdakan, tub'atsu ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ada itu. Dibangkitkan umatku pada hari kiamat wajahnya berseri-seri karena banyak bekas-bekas ambil air sembahyang. Itu Nabi untuk mengenali umat saya. Jadi enggak, ya Rasulullah saya umatmu. Nabi lihat, wajahnya geseng, indah kumal, tertolak dengan sendirinya. Ada, identitas itu ada. Min atharis sujud, bekas-bekas sujud, ada cahayanya itu. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku, udah terregistrasi dia tuh. Iya. Jadi nggak ada yang aspal gitu.